Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di PHP Tutorial Series bersama saya, Rosihan Ari, yang saat ini kita masuk ke chapter 20, melanjutkan di chapter yang kemarin yaitu koneksi data. Sekarang kita lanjutkan ke bagaimana cara menginsert data ke dalam database. Di sini kita mengambil studi kasus di database MySQL. Nah, secara prinsip untuk cara menginsert data dari PHP ke MySQL ya secara umum sama seperti ketika kita melakukan koneksi ke MySQL. Jadi ada dua cara dengan menggunakan dua library. Yang pertama kita bisa menggunakan library MySQLi, di mana library ini nanti kita bisa menggunakannya secara prosedural maupun secara PBO. Dan yang kedua, nanti kita bisa menggunakan library PDO. Ya. Nah, untuk memudahkan penjelasan, kita nanti akan mengambil studi kasus. Jadi nanti kita buat database-nya dulu, ya, database di MySQL. Di sini kita nanti akan membuat tabel mahasiswa dengan struktur seperti ini, ya, cukup sederhana saja untuk sampel data, yaitu berisi field name. Dia adalah char ya, 8. Kemudian dia sebagai primary key, kemudian nama di sini kita pakai varchar 50. Kemudian alamat di sini tipe datanya adalah teks ya. Ini nanti kita simpan sebagai tabel mahasiswa. Nah, nanti kita juga bikin formnya, form input. Kemudian nanti bisa diisi oleh user data-datanya, kemudian disubmit tersimpan di dalam tabel mahasiswa yang sudah kita buat seperti ini ya. Ini adalah pokok bahasan atau skop pembahasan yang nanti kita akan jelaskan di tutorial ke-20 ini. Baik, sekarang kita langsung saja untuk prakteknya. Di sini langkah pertama kita siapkan terlebih dahulu tabelnya atau database-nya. Di sini kita bisa buka melalui PHP admin ya. Kita akses melalui admin di sini. Oke. Ya. Kemudian di sini kita misalkan ingin membuat database yang baru ya. Database yang baru. Kita klik databases. Misalkan kita membuat nama database-nya misalkan Sistem Informasi Akademik atau kita singkat SIAKAD. Seperti ini. Kemudian kita buat tabelnya. Tabelnya tadi namanya adalah MHS ya. Dengan 3 kolom yaitu NIM, kemudian nama dan alamat ya, seperti yang tadi kita sudah rancang tadi, NIM, nama dan alamat. Jadi ada 3 kolom. Oke, kemudian kita klik go. Ya. Baik, di sini sudah muncul ya database-nya SIAKAD. Nah, kita tinggal isi kolom-kolomnya atau field-nya. Yang pertama tadi adalah NIM, tipe datanya adalah char. Char, mana char? Oke, char 8. Bedanya char dengan varchar perlu Anda ketahui bahwa kalau char itu dia jumlahnya fix ya. Secara memori dia memori yang dialokasikan adalah sejumlah yang kita definisikan banyaknya di sini, space-nya 8, berarti ya nanti memori yang dialokasikan untuk menyimpan data NIM ini adalah 8 karakter di situ. Tapi kalau dia varchar dia bisa memori yang dialokasikan dia bisa bermacam-macam. Jadi misalkan ini nama, dia varchar. Oke, misalkan varchar 50, berarti ini alokasi memori maksimum yang dialokasikan adalah 50. Sedangkan panjang memori yang diperlukan untuk menyimpan masing-masing data tergantung dari panjang namanya. Jadi kalau yang ini dia bisa variasi ya, ada kata-kata var-nya, variasi. Ini dia fix. Memori yang dibutuhkan cuma untuk menyimpan 8 ini saja. Seperti itu bedanya. Kemudian nanti di sini untuk NIM-nya kita pilih sebagai primary key ya. Primary key.
Oke. Oke, primary key. Kemudian terakhir adalah alamat. Ini kita set sebagai teks. Ya, seperti ini saja. Oke. Kemudian kita simpan ya. Save. Baik, ya kita sudah bikin database akad dengan tabel mahasiswa MHS. Di sini ada 3 kolom, NIM, nama, alamat. NIM-nya dia char 8. Kemudian namanya adalah varchar 50, alamatnya teks di sebagai primary key. Baik. Nanti untuk koneksi ke database-nya kita masih menggunakan bawaannya SAM, yaitu dengan pakai username root saja ya untuk memudahkan latihan ini. Kemudian password-nya adalah blank untuk password koneksi si user root tadi. Ya. Baik, setelah kita buat struktur database-nya, struktur tabelnya juga, selanjutnya kita bisa menyiapkan form untuk input data mahasiswa. Di sini kita pakai Sublime Text ya. Kita buat HTML-nya dulu atau form untuk inputnya. Ini kita simpan misalkan input gitu ya. Input.html. Oke, kita bikin dokumen HTML-nya seperti ini. Input data mahasiswa. Dan di sini kita bikin heading 1. Input data mahasiswa. Kemudian kita bikin formnya. Ya, formnya. Di sini kita bikin metodenya adalah post. Kemudian actionnya kita kirim ke misalkan insert gitu ya, insert.php yang sebagai target dari submit ketika data mahasiswa ini dikirim ya, di submit ke server. Kemudian kita bikin komponen inputnya. Yang pertama adalah untuk name-nya. Masukkan name. Oke. Di sini kita pakai komponen input text ya. Teks, kemudian di sini name mahasiswa. Kemudian masukkan nama mahasiswa. Oke. Ini kita juga pakai input type text ya. Name, nama. Kemudian kita masukkan, kita buat input untuk masukkan alamat. Oke. Kita coba pakai text area karena alamat bisa panjang ya. Sini kita pakai text area, name, alamat. Kemudian habis itu kita bikin tombolnya. Submit. Oke, seperti ini. Oke. Ya, ini kalau kita lihat di browser, localhost latihan input PHP, maaf. Tadi letaknya input HTML ya, maaf ya. Input HTML. Oke, seperti ini ya tampilannya. Ini adalah tampilan form untuk input data mahasiswa. Ya. Baik, setelah kita menyiapkan database-nya, kemudian kita juga sudah membuat formnya, langkah berikutnya kita membuat script untuk proses input ya, insert data ke dalam MySQL-nya. Jadi nanti secara teknis biasanya untuk script-script yang nanti digunakan untuk proses CRUD ya, create, read, update, delete
data ya ke database itu biasanya nanti dia memisahkan antara parameter untuk koneksi database-nya dengan script untuk CRUD-nya tersebut ya. Jadi nanti di sini kita yang pertama kita lakukan adalah membuat script yang khusus digunakan untuk menyimpan parameter koneksinya. Jadi misalkan di sini apa namanya? Kita buat dbconfig istilahnya ya, yang nanti digunakan untuk menyimpan seperti nama host, nama database-nya, nama username-nya, dan nama password dari si user tadi. Jadi di sini kita bikin nama file namanya dbconfig, yang isinya adalah file-file isi dari parameter konfigurasi untuk koneksinya. Jadi pertama adalah db host-nya, ya. db host-nya di sini adalah localhost. Kemudian di sini db user, kita pakai root saja ya sebagai latihan. Sekali lagi ini hanya untuk latihan, jadi nanti kalau sudah benar-benar Anda bikin aplikasi yang sudah siap pakai, yang established, yang sudah siap deploy, jangan lagi pakai root ya. Kemudian db password-nya adalah blank, kosong. Kemudian nama db name-nya, nama database-nya adalah si AK tadi. Oke, seperti ini. Ini adalah parameter koneksi ke MySQL-nya. Oke. Baik. Setelah kita membuat script dbconfig-nya yang tadi berisi parameter-parameter koneksinya, sekarang kita sudah bisa membuat script untuk proses penyimpanan data tersebut. Ya. Nah, nanti kita akan mencoba mempraktikkan dengan dua library tadi ya, menggunakan MySQLi dan dengan PDO. Ya. Sekarang kita coba menggunakan apa namanya library MySQLi dulu yang dengan PBO terlebih dahulu ya. Baik, di sini kita bikin scriptnya. Oke. Atau kita coba embed ke dalam HTML ya. Ini kita simpan sebagai tadi namanya insert ya. Tadi untuk target apa? Submit tadi kan insert PHP. Oke. Ya, kita coba embed di dalam dokumen HTML. Input data mahasiswa ya. Oke, seperti ini. Input data mahasiswa. Ya. Nah, langkah pertama adalah kita coba mengincludekan dbconfig tadi ya untuk keperluan koneksinya. Maka di sini kita includekan terlebih dahulu file dbconfig. Oke. Kemudian kita apa namanya? Lakukan koneksinya ya. Lakukan koneksinya dengan perintah dengan seperti yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin di chapter 19 kemarin. Kalau kita menggunakan MySQLi yang PBO, maka di sini kita lakukan instansiasi terlebih dahulu. Ya, kemarin kita pakai seperti ini. New MySQLi. Yang pertama parameternya adalah dbHost, ya. Kemudian dbUser, kemudian dbPassword. Yang keempat adalah dbName, ya, nama database-nya seperti ini. Ya. Ini koneksi ke MySQL-nya. Nah, kemudian kemarin kita bisa lakukan pengecekan, ya. Pengecekan koneksi, sukses atau tidaknya. Jika dia gagal, maka nanti kita berikan die kemarin ya. If jika koneksinya itu ada error, ya, connect
error, ya kemarin ya, maka nanti kita berikan perintah die, koneksi gagal. Disebabkan karena, ya apa, ini kita pakai atribut connect error tersebut. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau sukses ya, kalau sukses maka di sini else ya. Nah, kalau sukses koneksinya maka kita langkah pertama adalah kita membaca data yang disubmit dari form input tadi. Ya, tadi sini ada 3 kan, ada name, nama, dan alamat, maka kita terlebih dahulu baca. Jadi nama ini kita baca dari form yang nama komponennya adalah nama tadi ya. Ini ya. Maaf, name ya. Name dulu kita baca. Nah, ini name dulu aja. Ini di sini kita baca dari komponen input namanya name tadi. Oke, name. Kemudian nama kita baca dari komponen input form namanya adalah nama ya. Oke, nama di sini ya. Kita baca terus kita simpan dalam variabel nama. Kemudian yang terakhir adalah alamat. Ini kita baca dari komponen input namanya alamat. Nah, seperti ini. Oke. Ini adalah proses membaca input dari form. Oke. Sudah kita baca masing-masing nilai, berikutnya adalah kita bisa menyusun atau membuat string connect string query-nya untuk proses input data ya. Query SQL untuk insert data. Oke. Kita bikin query-nya seperti yang sudah kita pelajari ya di SQL. Perintah SQL untuk insert data adalah insert into, tadi nama tabelnya adalah MHS ya. Tadi ya kita akan mengisi ke kolom namanya name tadi ya, kolom di dalam tabel MHS-nya, name, nama, alamat. Oke. Kemudian values-nya, values untuk name-nya nanti kita ambil dari $name. Oke. $name. Kemudian ini jangan lupa ya tanda petiknya, karena ini sebagai satu kesatuan dalam perintah SQL-nya. Kemudian untuk nama, ini kita ambil dari variabel $nama yang tadi kita baca dari formnya. Ya. Oke, ini nama. Kemudian yang ketiga adalah alamat. Alamat kita baca dari, nilainya kita ambil dari $alamat. $alamat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita jalankan query-nya. Oke, di sini kita simpan ya hasil kita jalankan dulu menggunakan query ya. Apa yang kita jalankan yaitu ini tadi query-nya ya. Query. Nah, seperti ini. Oke. Nah, nanti di dalam setelah kita jalankan query-nya kita simpan state-nya atau apa istilahnya adalah status query-nya ya, apakah sukses atau tidak. Ini nanti untuk digunakan untuk mengetahui query-nya gagal atau tidak. Seperti itu. Jika nanti query-nya gagal nanti bisa jadi disebabkan karena misalkan name-nya di entry 2 kali, karena tadi kan name-nya sebagai primary key kan. Untuk primary key kan untuk name tidak boleh ada data yang sama, tidak boleh ada duplikat. Maka nanti kalau kita entry data yang name-nya sama, maka otomatis query-nya gagal. Nah, jika query-nya gagal, maka nanti kita bisa menambahkan pesan misalkan insert data gagal seperti itu. Tapi kalau berhasil, maka nanti muncul pesan insert data sukses. Nah, untuk membedakan itu, dua kondisi itu, maka nanti kita harus menyimpan status dari query-nya.
gagal atau tidak. Maka nanti di sini kita simpan dalam variabel result itu aja ya, result. Jadi untuk menyimpan kondisi atau state dari query-nya itu gagal atau tidak. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita lakukan pengecekan state dari result query-nya. Jika result-nya true ya, sukses, maka nanti di sini kita tampilkan pesan insert data sukses. Nah, seperti ini saja. Oke. Tapi kalau gagal ya, kalau gagal maka nanti di sini kita tampilkan pesan insert data gagal gitu ya. Data gagal disebabkan karena apa? Maka nanti kita bisa ini apa ya? Baca atribut dari penyebab kegagalannya menggunakan perintah error ya, atribut error. Namanya error di sini. Ya, seperti ini. Oke. Jangan lupa ya, setiap kali kita lakukan koneksi, nanti terakhirnya kita harus close ya. Kita harus close di sini ya. Kita close pakai menutup koneksi. Kita gunakan perintah close. Nah, seperti ini. Oke. Oke ya. Ini untuk cara insert data menggunakan MySQLi yang PBO ya. Oke, kita coba jalankan. Ya, kita masukkan NIM-nya misalkan K351001 misalkan ya. Misalkan Rosian Ari, namanya adalah Solo misalkan. Oke, kita submit. Oke, insert data sukses. Kita lihat apakah benar-benar datanya sudah masuk ke dalam tabel MHS. Kita masuk ke PHP Admin. Ini kita masuk ke tabel MHS. Oke, nah di sini kita browse ya. Maka nanti di sini muncul datanya. NIM-nya ini, namanya ini, alamatnya ini. Gitu. Nah, sekarang kita coba input lagi dengan data yang sama, misalkan ini ya. NIM-nya sama, namanya kita buat berbeda. Misalkan saya ganti dengan nama istri saya, misalkan. Oke, seperti ini, misalkan ya. Alamatnya misalkan Kudus. Kita submit. Ya, di sini ada keterangan insert gagal, disebabkan karena duplicate entry. Nah, berarti di sini ada NIM yang sama, yang duplikat. Kenapa kok error? Karena tadi kita sudah set apa ya tadi? Primary key-nya adalah NIM. Nah, untuk itu nih nggak boleh ada yang sama datanya ya untuk NIM-nya. Sehingga muncul error seperti ini. Gitu. Oke, udah bukan? Ya. Baik, tadi kita sudah membahas cara membuat script PHP untuk insert data ke MySQL menggunakan MySQLi dengan style PBO. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan style prosedural, ya. Yang pertama di sini kita tetap sama, kita include parameter config untuk koneksi tadi, ya. Terus yang kedua di sini sama seperti tadi, kita lakukan koneksi terlebih dahulu, ya. Koneksi ke MySQL-nya. Untuk style prosedural, kemarin kita menggunakan function namanya MySQLi connect ya. Oke. Ini kita simpan state-nya di variabel con MySQLi connect. Parameternya sama seperti tadi. Yang pertama adalah db host ya. Kemudian db user, terus db password. Yang terakhir adalah db name-nya, seperti ini.
Kemudian kita lakukan pengecekan ya, pengecekan sama seperti tadi. Pengecekan koneksinya. If jika gagal ya, jika not jika apa namanya? Koneksinya itu ini ya. Kalau dia gagal kan berarti dia false nilainya. Kalau false, maka nanti supaya nanti dia masuk dalam kondisi if-nya di sini, maka kita harus negasikan menjadi not di sini sehingga hasilnya adalah true ya. Kalau true berarti nanti dia muncul die koneksi gagal. Seperti ini disebabkan karena kita pakai function namanya apa? Kemarin masih ingat? MySQLi connect error ya. SQLi connect error. Nah, seperti ini. Tapi kalau dia sukses ya, kalau sukses kan berarti di sini dia true ya, true maka true, true di negasi berarti false. Nah kalau false berarti dia larinya ke bagian else di sini. Kalau dia sukses maka ya sama seperti tadi kita baca input data dari form sama seperti tadi ya. Sini kita baca terlebih dahulu name-nya. Kita ambil dari komponen input form namanya name ya. Terus nama kita ambil dari komponen input namanya nama. Kemudian alamat kita ambil data dari komponen input alamat seperti ini. Terus berikutnya setelah kita baca input kita bikin query-nya, string query-nya. Insert into MHS. Yang kita insert kolom apa saja? Yang pertama adalah name-nya, nama, dan alamat. Kemudian values-nya kita ambil masing-masing. Untuk name-nya kita ambil dari $name ya. $name. Kemudian nama kita ambil dari $nama yang tadi kita baca dari inputnya. Kemudian alamat kita baca dari $alamat. Nah, seperti ini. Oke. Terus kemudian kita jalankan query-nya. Nah, di dalam style prosedural untuk menjalankan query, kita jalankan menggunakan function namanya MySQLi query. Tapi terlebih dahulu kita harus simpan dulu juga. Sama seperti tadi, kita simpan state-nya ya. Result MySQLi query. Nah, seperti ini. Ini saya kasih komentar menjalankan query-nya. Menjalankan query-nya. MySQLi query. Nah, query-nya untuk MySQLi query di sini fungsinya dia function-nya itu terdiri dari dua argumen. Yang pertama adalah argumen connection state-nya ya. Jadi connection state-nya kita ambil dari variabel apa? $con ya. Maka di sini kita tambahkan argumen pertama adalah $con-nya. Jadi query ini nanti akan diberikan di koneksi yang mana? Nah, di sini kan di koneksi yang di sini. Terus kemudian apa yang dijalankan? Query apa yang dijalankan? Query dari $query di sini. Nah, seperti ini. Gitu. Oke. Nah, terus kemudian setelah kita jalankan query, nah nanti hasil resultnya di sini bisa gagal, bisa sukses. Maka sama seperti tadi, maka kita bisa gunakan query state-nya itu, result state-nya itu digunakan untuk mengecek apakah query-nya sukses atau gagal. Maka di sini kita juga bisa melakukan pengecekan. Pengecekan state dari query. Ya. Kita gunakan if juga. If result, ya, jika resultnya dia true, sukses, maka nanti dia akan memunculkan echo insert data sukses. Nah, seperti itu.
Oke. Tapi kalau dia gagal, ya, false ya nilainya, resultnya false, maka munculnya adalah insert data gagal. Disebabkan oleh apa? Nah, kita tambahkan, kita tambahkan dengan kita ambil ini, apa itu errornya, ya. Errornya kita ambil dari perintah mysqli error. Di sini argumennya adalah count, ya, count. Nah, seperti ini. Oke. Terus kemudian terakhir kita tutup koneksinya menggunakan tutup koneksi, kita gunakan mysqli close. Ya, apa yang kita close? Count-nya tadi, ya, connection state-nya tadi kita close seperti itu. Oke. Sekarang kita coba jalankan lagi ya. Kita jalankan lagi input HTML. Oke. K3510003 misalkan. Misalkan saya masukkan data nama anak saya yang pertama, Faza Fauzan. Ini alamatnya di Colomadu misalkan. Oke, kita submit. Nah, sukses ya. Terus kita lihat di sini, kita browse database-nya, dia masuk, sukses. Tapi kalau misalkan ini kita masukkan data yang sama untuk NIM-nya dengan nama yang berbeda, misalkan namanya saya ganti dengan nama anak saya yang kedua. Oke. Nah, NIM-nya sama ya. Maka kita submit. Nah, gagal. Data gagal, duplicate entry. Ini for key primary. Nah, seperti itu. Oke. Ini cara yang kedua, yaitu menggunakan style prosedural untuk proses insert data ke MySQL. Ya. Baik, sekarang kita masuki cara yang ketiga, ya, cara berikutnya untuk melakukan insert data ke dalam MySQL. Tapi sekarang kita menggunakan library PDO, ya. Langkahnya tetap sama. Yang pertama kita include-kan dulu parameter konfigurasi untuk koneksinya, ya, ke database-nya. Nah, kemudian langkah pertama kita lakukan koneksi. Nah, kemarin kita menggunakan untuk koneksi kita gunakan statement try catch ya. Nah, dengan statement try catch itu nanti untuk script insert data dengan menggunakan PDO menjadi lebih gampang, lebih apa namanya, lebih sederhana dibandingkan kalau kita gunakan MySQLi tadi, library MySQLi tadi. Kenapa? Karena nanti kan tadi di script apa yang ketika menggunakan MySQLi kan tadi untuk menangkap error tadi ada dua keadaan, yaitu pertama kita menangkap keadaan error tatkala koneksinya gagal, ke database-nya gagal. Yang kedua adalah mengecek apa namanya, gagal tidaknya dari query. Jadi ada dua statement if kan tadi ya, ketika kita menggunakan MySQLi tadi. Nah, tapi kalau di PDO itu kita cukup menggunakan exception saja. Jadi kita tangkap exception yang terjadi ketika proses koneksinya maupun ketika query-nya. Jadi jadi kita tidak menggunakan if yang dua kali seperti itu, tapi kita gunakan try catch di mana exception yang terjadi ketika ada error, entah itu error koneksi maupun error ketika query, itu kita tangkap, kemudian kita tampilkan pesannya seperti apa, seperti itu. Jadi lebih sederhana. Baik, sekarang kita lakukan koneksi, kita pakai statement try catch ya. Try catch. Oke, seperti ini kemarin. Ya. Kita lakukan koneksi terlebih dahulu. Koneksinya kemarin kita pakai instansiasi ya. Karena untuk PDO itu dia stylenya satu-satunya adalah menggunakan PBO. Oke, koneksi ke MySQL. Kita gunakan instansiasi. Kita bikin objek namanya con itu. Ya. New PDO. Oke, kita tuliskan string koneksinya terlebih dahulu. Untuk MySQL, string koneksinya adalah MySQL. Ya. Hostnya ini kita ambil dari db host ya. Kemudian berikutnya adalah
DB name-nya kita ambil dari $DB name, nama database-nya ya. Kemudian argumen yang ketiga ya, yang kedua adalah username-nya. Kita ambil dari DB user. Kemudian yang ketiga adalah DB password. Nah, seperti ini. Oke. Terus kemudian kemarin di bab kemarin juga kita tambahkan statement atau perintah untuk mengubah error mode ya dari PDEO itu ke mode exception. Ya, kita gunakan perintah kemarin pakainya kita panggil metode namanya set attribute ya. Attribute oke, PDO attribute error mode. Oke. Ini kita ubah ke PDO kurang dia. Oke, PDO error mode exception. Nah, seperti ini. Jadi mengubah error mode-nya menjadi exception sehingga nanti kita bisa tangkap di catch-nya di sini. Seperti itu. Terus kemudian setelah kita lakukan koneksi, kita baca data input dari form ya. Sama seperti tadi. Name-nya kita baca dari post name. Kemudian nama kita baca dari nama. Kemudian alamat kita baca dari komponen input namanya alamat. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita bikin query-nya ya. Query SQL untuk insert. Sama seperti tadi, insert into MHS. Kemudian name, nama, alamat, values. Untuk name-nya kita ambil dari $name, sama seperti tadi. Nama, alamat. Oke, seperti ini. Kemudian kita jalankan. Jalankan query-nya. Untuk menjalankan query di PDO, kita gunakan metode namanya query ya. Tapi ini kita juga simpan result state-nya ya. Result state-nya. Con. Nah, kita panggil metode namanya query. Oke. Nah, apa yang kita jalankan? Kita jalankan adalah ini, $query tadi. Maka ini kita masukkan dalam argumennya seperti ini. Oke. Terus kemudian, nah di sini kita bisa tambahkan seperti ini. If result, jika sukses maka kita tambahkan pesan input insert data sukses. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di bagian catch-nya nanti kita bisa tangkap itu exception-nya. Exception yang terjadi bisa jadi karena koneksinya gagal maupun terjadi error ketika proses query, ya, query-nya dijalankan. Maka di sini kita tangkap exception-nya. Exception ya. Exception. Nah, di sini kita simpan dalam variabel E saja, misalkan exception-nya.
Terus kemudian nanti kita tampilkan di sini. Echo, ada error misalkan ya. Ada kesalahan, errornya karena $E, kita ambil pesan errornya ya menggunakan metode namanya get message. Nah, seperti ini. Terus kita jangan lupa tutup menutup koneksi menggunakan perintah connya dikasih nilai 0. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oke, sini kita masukkan NIM-nya yang baru. Misalkan namanya ini ya, Nada Hasanah, nama anak saya yang kedua, Colomadu. Submit. Nah, sukses ya. Ini kita coba browse. Oke, di sini masuk datanya. Nada Hasanah. Tapi sekarang kalau misalkan ini NIM-nya sama ya, saya masukkan nama anak saya yang ketiga, Muhammad Ahsani Takwim. Alamatnya Colomadu, submit. Nah, di sini gagal ya. Ada error, duplicate entry di sini. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini cara membuat script insert data menggunakan PDO. Ya, terserah Anda, kira-kira dari 3 cara tadi mana yang lebih nyaman untuk Anda, silahkan masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya. Oke, demikian tutorial untuk chapter ke-20 ini. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan, bisa melalui komentar maupun melalui email. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.